Kemudian ketua maju lagi. Ini kan dilihat dari prestasinya kan gemilang lah ya kan, dari berapa 5 kursi jadi 7 kursi kan gitu kan, tambah 2 Jawa kursi. Barat dapat ya ketua ya kan. Enggak, yang di kota Depok dulu aja kan. Orang tua sendiri buat berkarya. Warga Depok soalnya Ya, orang tua. karena tinggalnya di Depok begitu untuk membesarkan Golkar Depok sendiri atau seperti apa? Saya dari SD udah di Depok. Siap. Saya sekolah di SMP 3 Depok. Bento. Iya, Iya. Ngamja. Saya jadi Depok banyak butuh jalan. Depok masih banyak titik macet. Margonda salah satunya. Boleh saja asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin bulan Desember awal yang spesial buat Spill Iya. Tipis nih Bang. Bisa bertandang atau berkunjung ke rumah Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok sekaligus dokter spesialis anak. terima kasih. Dr. Farabi Arafik. Sekaligus anggota DPRD Jawa Barat. Komisi 5 ya Pak Komisi Dokter? 5 ya Ketua? Komisi 5. Komisi 5. Terima kasih Ketua buat waktunya. Sama-sama dengan senang hati. Sehat selalu Ketua. Amin. Sehat-sehat Terima gitu ya. kasih. Masya Kabar? Allah, alhamdulillah sehat. Saya biasa manggil Pak Dokter. Saya biasa panggil Ketua. Saya ketua. Iya, saya Ketua. Karena anak saya pernah dipegang Pak Dokter 2 kali waktu sakit. Oke. Pak Dokter gimana nih? Apa menjelang 1 tahun habis apa rapat-rapat Banggar udah selesai lah ya? Ya sudah ketok palu kemarin ya, intens banget lah. Rapatnya. Estafet tuh ya Pak Dokter ya. Estafet, terus-terusan pindah-pindah tempat dan lain sebagainya. Turun ya? APBD Jabar turun ya Pak Dokter ya? Iya, turun, tapi alhamdulillah di last minute itu kita bisa ada dari BUMD lah, ada masukan lagi yang siap sampai penambahan 1 triliun gitu ya. Karena kita kan pengennya tuh badan usaha milik Jawa Barat itu menghasilkan untuk kontribusi membangun sekolah-sekolah di Jawa Barat, membangun jalan-jalan di Jawa Barat gitu ya. Kita menekankan seperti itu, jangan sampai kita punya badan usaha rugi gitu Bang. Ya buat apa? Iya. Dia ambil APBD kita. Tapi tidak menghasilkan. Ya, ngapain gitu kan, ngasih apa kita di situ gitu kan. Nah itu yang kemarin kita agak intensnya di situ gitu. Kita pingin benar-benar mereka kontribusi supaya kita tidak selalu berharap sama pusat ya. Kita bersyukur ya dapat transfer dari pusat, tapi kan kita harus gimana caranya ke depan nih berdikari gitu loh. Kita kan punya badan usaha gitu, udah punya masyarakat Jawa Barat ya, kembalikan lagi gitu ke Jawa Barat. Dapat Depok ya sekolah Pak Dokter tahun depan? Nah, Depok yang tahun ini belum, belum karena ternyata gitu ya. Mungkin ada ya video-video saya di media sosial, saya udah minta, saya udah keras tekannya. Tapi kan kita DPRD Provinsi Jawa Barat ya, di mana saat dijabarkan oleh kepala dinas ada 1 kecamatan di Jawa Barat bahkan nggak punya sekolah gitu. Ya, ada yang bahkan di 2 kecamatan sebelah-sebelahan. Mungkin kalau 1 kecamatan ini nggak ada, sebelahnya mungkin ya dekat gitu. Nggak ada. Nah, karena dengan segala keterbatasan, akhirnya diprioritaskan ke sana dulu. Tetapi tentunya kami mendorong juga pemerintah Kota Depok untuk kolaborasi. Karena apa Bang? Karena masalah di perkotaan, tanahnya mahal. Yes. Ya, NJOP-nya Iya, tinggi. kita misalnya budget pembangunan sekian sama tanah. Kalau dibangun di daerah dapat 2, mungkin SMA. Kalau di kita 3/4. Satu aja belum tentu. Satu aja belum gitu kan. Biasanya kan kota bebasin tanah, nanti provinsi yang bangun gedungnya. Biasanya begitu ya Pak Dokter ya? Udah saya komunikasikan langsung kepada pemerintah Kota Depok untuk seperti itu. Ya saya yakin pemerintah Kota Depok sedang berusaha mencari tanah yang tepat mana, terus status hukumnya apa supaya bagus lah ya. Sudah sih, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menyambut apabila itu sudah siap segera dibangun. Jadi kemarin itu kita udah menekankan untuk dibangun segera karena kita butuh SMA, tetapi kendalanya masih di tanah dan saya masih menunggu lah pemerintah Kota Depok menyegerakan memberikan hibah misalnya supaya saya bisa menekankan provinsi untuk segera membangun. Dan saya juga sudah sampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi di rapat Banggar ya secara terbuka bahwa Kota Depok ini
kita harus punya inovasi, Bang. Kota Depok ini adalah kota yang udah metropolitan lah ya. Ya. Ya udah kota besar di mana transportasi nggak terlalu menjadi masalah besar dibanding ada yang naik getek, naik perahu nyebrang gitu ya, kadang gendong-gendongan lewatin sungai misalnya. Lebih mudah terhubung lah. Iya terhubung, sehingga agak jauh dikit, asal gratis, no problem. mereka nggak ada masalah. Tapi tolong buka kesempatan dong yang lebar buat saya, gitulah kira-kira. Saya bilang, Kang dan teman-teman semua dan kepala dinas, bangun SMA 5 lantai, saya bilang. Kenapa 5 lantai? Karena kalau kalian tidak bisa bangun di tiap titik terdekat rumahnya dia, mereka bisa datang ke sana dengan akses angkot, dengan naik motor sama bapaknya dianterin, karena aksesnya bagus jalannya, sehingga tetap mereka bisa bersekolah. Karena, nah kebetulan saya dokter anak nih, anak kecil itu naik di umur SMA itu naik 5 lantai nggak masalah. Tinggal gurunya aja taruh di tiap lantai ada kantor-kantor tertentu supaya mereka nggak terlalu bolak-balik, ntar ngos-ngosan kalau gurunya ya kan. Dan saya yakin Bang, nanti SMA ada CSR, ada alumni bikinin lift, misalnya khusus buat guru, ya kan, kalau siswa biar olahraga gitu kan. Nggak ada masalah. Dengan 5 lantai itu lintas zonasi berarti Pak Dokter? Nggak apa-apa ya? Betul. Ya kan, tetapi kan kita harus tahu bahwa di selain zonasi ada prestasi. Ada jalur yang lain kan, ada jalur prestasi, jalur misalnya ekstrakurikuler ya dari Pramuka, Garuda dan lain sebagainya. Itu kan bisa lebih luas lagi, Bang. Dan zonasinya tadinya segini menjadi tinggal skupnya aja, jadi teritorinya lebih luas gedein ya. lagi. Iya. Sehingga masyarakat Kota Depok yang ingin merasakan pendidikan di SMA negeri bisa. SMK juga tuh Bang bisa. Bagus. Tinggal 5 lantai. Nanti 5 lantai, ya kan? Kalau ini kan 1 lantai, 2 lantai, 2 paling 5, paling tidak 3 bertumbuh lah. Yang udah ada besinya, nggak perlu. Udah ada ceker ayam enaknya. Nggak perlu nanti bongkar lagi. Siasat menangani kesulitan lahan begitu ya gitu ya? Iya, kita harus bangun ke atas. Jadi bangunnya ke atas. Iya, dan Pak. Karena itu sebagai Dan sambutannya cukup baik, ya. Cuman memang sekolah-sekolah kita nih kebetulan nggak siap fondasinya. Itu akhirnya membutuhkan dana lebih lagi, sehingga yang paling cepat bisa kita kerjakan kalau ada tanah hibah itu, yang kita bangun 3 bertumbuh gitu. Nanti tinggal yang lain-lain menyusul untuk suntik lah, sistem suntik. Saya bukan orang sipil ya, mungkin nanti teknik sipil yang jago tuh. Ketua, sebelum jauh ke pembangunan infrastruktur, kita mau flashback dulu nih. Gimana Ketua bisa, dia kan dari dokter anak, bisa beralih ke politik? Dari mana nih Ketua? Awal mulanya gitu, tertarik gitu. Jadi gini, pertama dulu saya dari mahasiswa sudah aktif. Udah aktif tuh. Saya udah pernah jadi presiden BEM di kedokteran. Saya pernah jadi ketua Ikatan Dokter Muda. Lalu waktu demonstrasi ke DPR, dulu pemerintahan Presiden Gus Dur turun ganti Bu Mega, saya ada di gedung DPR, dikepung polisi. Aktivis juga ternyata. Terasa aktivis ini. Jadi banyak yang nggak tahu, karena saya mungkin mukanya kan, ini cocoknya jadi Glowing kan, glowing. model, nih, mungkin ada artis gitu. Kebetulan keluarga terlalu bersih untuk keluarga artis, dia nggak tahu kalau saya pernah dikepung polisi nggak boleh keluar dari DPR gitu kan. Dan waktu itu abang saya nikah, Bang Faris tuh almarhum, dan saya nggak pulang. Bapak saya udah melotot, ketahan. Bayangan saya demo pagi, pulang sore, pulang nikah. Nggak bisa. Pulang jam 9, bapak saya udah melotot, bapak saya almarhum. Jadi saya aktif Bang. Ya abis itu saya begitu lulus jadi dokter, jadi bendahara Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah DKI Jakarta. Karena saya kuliah di DKI, lahir di DKI, ya. Tapi tinggal di Depok. Saya udah dari SD di Depok. Nah, banyak yang tidak tahu orang Depok bahwa saya udah aktif dari 2006 di Golkar dan jadi pengurus saya partai. Makanya waktu pas mau jadi ketua Golkar, anak baru mau jadi ketua. Iya. Rasanya seperti itu kan ya. gitu kan. Ya, itu gosip dari oposisi. Untuk ya biasalah saling lagi menjatuhkan lawan. Saya santai tenang, saya baca syaratnya, saya memenuhi, saya bawa SK-nya, SK asli di tahun 2006. 2006 itu. Gelar saya masih 1. DR. Karena gelarnya udah 4, ya kan? Maksudnya perbedaan tahun itu terlihat terjadi. Saya di gelar itu masih dan saya bendahara.
Nah, memenuhi karena pernah 5 tahun menjadi pengurus partai atau saya partai. Nah, saya di saya partai. Dan bapak saya di Golkar dari saya belum lahir. Memang darahnya ya. Udah keliling sama Pak Harto dulu, ya kan, keliling ikut membesarkan Golkar, ikut di DPP Golkar, bapak saya melihat. Lalu nih yang puncaknya, saya itu kalau melihat sesuatu misalnya, oh ini nggak bener, penerangan kurang terang, Ya. jalan rusak, protes di medsos, berantem sama teman biasanya komen-komenan kan. Iya. Saya pikir kok jadi begini ya. Sebetulnya apa sih wadah yang tepat buat menyalurkan aspirasi kita untuk merubah dengan tangan kita sendiri gitu. Ya, kita pelajari, kita tahu bahwa ada sistem Indonesia, sistemnya politik kan. Berarti rubah dari dalam ya, Bro. Iya, kenapa nggak ngerubah dari dalam kalau bisa? Karena kan Erdogan pernah bilang kalau orang-orang baik nggak mau, kan gini deh, banyak teman-teman saya dokter tuh anti politik. Politik itu kotor, politik itu jahat. Iya. Padahal itu kan oknum, ya kan? Dan Erdogan makanya bilang kalau orang baik nggak mau duduk, yang berpikirnya cuma begitu doang, maka yang ngisi orang selain orang baik gitu ya. Orang jahat. Gitu. Abang yang ngomong gitu. Itu Ya, filter. karena orang baiknya anti, Bang. Iya. Jangan lupa bahwa air minum yang kita minum diatur oleh politik. Harganya, distribusinya. Oh iya, kebijakan soalnya. Minyak, Politik, iya, politik kebijakan ya. Terus ada orang mau anti politik, come on, bagaimana Anda bisa mau anti politik kalau air minum yang Anda minum aja? Anda harus ikut partisipasi, minimal sebagai pemilih, sehingga Anda tahu tempat mengadunya gimana. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut, Bang, nimbrung, dan tetap masih aktif di Ikatan Dokter Indonesia juga, kan nggak ada masalah. Yang penting kita tahu menempatkan diri kita kalau saat lagi berprofesi harus netral gitu, dan tidak mengganggu jamnya gitu kan, bisa diatur jamnya. Berarti Pak Dokter harusnya kuliah politik mestinya, FISIP ya. Bisa jadi dokter ya. Justru itu kan harus ada juga yang membela di bidang kesehatan. Iya. Ntar orang fisip nggak ngerti urusan kesehatan Iya, ya kan? iya. Karena kesehatan itu major ya kan. Nah, pas nih, jadi saya pengen ikut mengawal di bidang kesehatan dan pendidikan gitu. Jadi masuk di Golkar itu 2006, Ketua? Secara resmi. Oke. Kalau kampanye saya dulu udah dari SD ikutan. Cuman namanya anak-anak ya, nggak tahu itu tidak boleh, itu saya tidak tahu. Iya. Ya senang aja dan banyak kaosnya gitu kan. Tapi yang resmi ada di SK, ditandatangani oleh ketua kalau nggak salah provinsi berarti di ketua umum gitu, ketua umum Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah itu 2006. Saya juga di AMPG 2006-2007. Di DKI semua dulu gitu loh. Oke. Nah, masuk Depok baru 2016. Tetapi Golkar itu kan bukannya Golkar Depok, Golkar DKI itu adalah Golkar, suatu rumah besar buat semua, sama aja berkarir di mana aja, karena kita kan tergantung domisili juga gitu. Iya, saya kenal dokter pas sekjen. Iya. Suka duka apa Pak Dokter yang pernah dialami nih ketika terjun ke politik? Saya di dalam dunia organisasi kedokteran itu lurus, mulus, baik-baik, bicara baik-baik, nggak ada intrik, depan A ya A, nggak ada di belakang A belakang B. Nah itu di dalam dunia politik, kedokteran saya agak kaget ya. Bilangnya A, nggak tahunya kok ngomongnya B. Bilangnya C, kok jadi D. Kok ada yang nggak bener diutarakan di media untuk menjatuhkan, sehingga orang-orang yang baca pikir oh ternyata benar, dan zaman dulu bukan zaman sekarang. Kalau sekarang orang bilang hoax gitu kan, hoax gitu kan. Udah ngerti. Kalau zaman dulu kalau baca, wah Udah pasti bener kan. ternyata begini tuh. Baca judulnya aja lagi yang capeknya tuh ya kan. Nah itu yang saya agak kaget ya, suka dukanya. Saya dukanya di situ ya, kok begini ya. Terus bahkan saya baru tahu sebagai orang awam, seorang dokter yang tadinya saya pikir demonstrasi adalah benar-benar saluran aspirasi rakyat, orang-orang netral, ternyata demonstrasi bisa diatur gitu. Bisa ditunggangi juga. Oh, Ya. ditunggangi, diatur loh. Kok gini ya, gara-gara untuk mencapai tujuan tertentu Berarti gitu. dokter sempat berpikir apa legitimasi politik itu agak sedikit tidak baik, sempat benar juga gitu dalam hati Pak Dokter. Betul, makanya paradigma yang ada di masyarakat seperti itu. Kan saya sebagai masyarakat awam, masyarakat kesehatan, yang sempat berpikir seperti itu. Tapi saya yakin itu tergantung siapa yang memimpin gitu. Dan di era sekarang ini kan juga sudah mulai terbuka, semua serba baik, masyarakat juga harusnya serba terbuka. Tapi di zaman itu
nggak terbuka sekarang. Orang masih tabu lah ngomongin politik. Kalau sekarang kan jangan ngomongin politik, ngatain anggota dewan aja udah cuek banget kan. Siap, ketua mau nanya. Yang tadi kan ketua aktif di Golkar DKI Jakarta. Kenapa memilih di Depok? Atau ada dorongan dari mungkin ya ketua ya izin dari orang tua sendiri buat berkarya? Warga Depok soalnya Ya, orang tua. karena tinggalnya di Depok begitu untuk membesarkan Golkar Depok sendiri atau seperti apa? Saya dari SD udah di Depok. Siap. Saya sekolah di SMP 3 Depok. Bento. Iya, Iya. Ngamja. Saya jadi Dewan Penasehat alumni Bento. Ika Bento. Ika Bento. Saya alumni SMA 3 Depok. Semanti. Mantap. Jadi hampir semua keluarga besar dan teman saya udah di Depok. Saya harus membangun kota yang saya duduki, saya cintai, dan di sana banyak saudara-saudara saya, banyak teman-teman saya. Ya saya harus bangun gitu. Saya harus berkontribusi apa yang terbaik buat Depok ke depannya. Jadi awalnya saya berpikir tadinya saya berkarir di Jakarta, saya pikir ya saatnya membangun Depok itu. Depok harus dibangun lebih baik lagi. Pak Dokter, bicara membangun Depok nih, kita jadi saya bicara pasca pilkada lah. Ya. Artinya secara sikap partai atau secara fraksi di DPRD Golkar Depok ini seperti apa ke pemerintah Kota Depok saat ini? Sikapnya kah? Artinya beriringan tapi mengkritisi atau memang oposisi aja telak gitu, hitam-hitam putih-putih. Gimana kalau menyimbangkan? Gimana sih sikapnya Pak Dokter? Banyak orang berpikir bahwa saya harus anti pemerintah Kota Depok. Pokoknya dia A, gue B aja. Pokoknya yang penting beda aja. Beda aja. Nah, Banyak yang berpikir akan begitu karena saya berani kan, dan saya nggak bergantung. Itu salah. Begitu seseorang udah menjadi pemimpin wali kota kita, itu wali kota bareng-bareng. Wali kota semua rakyat Depok, termasuk wali kota kita. Tugas kita adalah ikut mengawal dan mengawasi janji-janji kampanye yang sudah dijanjikan kepada masyarakat, ya harus dilaksanakan. Dan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok yang baik-baik harus kita dukung. Yang kurang baik harus berani untuk memberikan masukan. sejauh ini ada yang kurang baik menurut Pak Dokter? Sebetulnya Menjelang setahun nih menjelang. saya sih sebetulnya bukan kalau mau bilang kurang baik agak kasar ya untuk hal ini. Perlu evaluasi. Ya, yang perlu dievaluasi ya. Menurut saya, saran saya ada sebuah rumah Allah yang akan dibangun di area Margonda. Margonda, ya. SD Pocin 5. Ya. Pocin 1, sorry. Satu atau Pocin berapa? Pocin 1 ya. Margonda. Yang dulu juga saya sempat ya kalau soal ada masalah dulu ya islahin, jangan tiba-tiba, jangan diusir gitulah, itu masalah lain kan udah clear tuh. Siap dibangun, dana udah disiapkan, sudah dirapatkan, sudah diketok palu, jangan di cancel. Itu rumah Allah dan bagus buat Jalan Margonda. Soal ingin membangun sekolah, bangun yang banyak, saya dukung. Oke. Bangun di tempat lain yang Safety. ini kan udah diberesin. Oke. Udah di safe visibility study-nya udah bla 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 Pokoknya dia tinggal bangun doang gitu. Tinggal bangun doang, bangun. Tinggal eksekusi lah ya. Nggak mau bangun di tempat, bangun lagi masjid tempat lain, tambah. Tambah aja. Oke. Tambah tempat lain boleh. Sekolah itu buat sekolah bangun juga tetap yang banyak. Kita butuh SLB banyak, butuh SMA banyak, SMP banyak. SD ya kalau udah cukup, SMP kalau udah cukup, misalnya itu tergantung studinya gimana ya. Itu yang menurut saya kenapa di cancel kan jadi mentah lagi dan lain sebagainya. Kalau mau itu udah itu gini loh. Itu yang tanda tangan wali kota, wakil wali kota, sekda sebagai ketua TAPD. tim anggaran pemerintah kota, seluruh anggota dewan sudah pleno, udah setuju. Udah paripurna ya Pak Dokter? Paripurna apa yang menjadi masalah tiba-tiba enggak. Dan ini menjadi Itu proses, bukan begini loh Bang. Yuk bangun yuk masjid. Ayo setuju ya bangun. Enggak jadi. Enggak. Proses kajian dulu. Ini DED dulu. Barapat dulu, Banggar, dianggarkan dulu, lapor dulu ke Jawa Barat. Disetujui oleh wali kota dan jajarannya, setuju. Kenapa? Ini rumah Allah, bangun aja. Kalau mau
Saya mau bangun masjidnya di tempat bangun lagi masjid tempat lain nggak apa-apa. Berarti Pak Depok butuh pembangunan yang banyak dan butuh sekolah yang banyak, saya setuju, bangun aja nggak apa-apa. Tapi yang udah ini jangan dibuang-buang, waktu yang terbuang berapa banyak dan uang rapat yang dipakai berapa banyak. Iya. Berarti Pak Dokter Visi sudah dadinya minta ada berapa? fraksi Golkar untuk mempertanyakan ini juga di 2026 khususnya mungkin. Sudah saya sampaikan secara pribadi dan fraksi juga sudah saya perintahkan untuk menyampaikan apa pendapat dari Partai Golkar. Tetapi ya kami kembalikan ke mekanisme. Mekanismenya gimana? Kalau anggota dewan yang lain setuju ya monggo. Tapi kan suara saya sampaikan. Saya tidak mau, nggak enak, nggak mau A, B, B gitu. Ketua boleh, karena ini spill tipis, Ketua boleh nggak sih dikasih tahu kenapanya sih bisa kegeser? Misalnya selentingan dari dalam legislatif maupun dari eksekutif, ya dari teman-teman Golkar atau dari teman-teman ketua lah di akar rumput. Kenapa dia bisa tergeser? Padahal udah lengkap semua kajiannya sudah Iya, lengkap. tinggal terbangun gitu. Iya, tinggal membangun gitu. Apa yang ketua tahu? Nggak mungkin kayaknya kalau ketua nggak tahu. Abang pinter nih. Tapi bang, saya nggak mau jawab kenapa. Karena saya kasih tahu harusnya terbangun. Nah. Yang abang harus tanyakan adalah orang yang nggak jadi itu tadi. Kenapa kok nggak jadi? Nanyanya harus sama dia. Kalau saya dengar saya sebutkan gosip kan kurang tepat fakta. Takutnya tadi bilang bukan fakta. Itu pertanyaannya luar biasa dari abang. Emang ini rame dan mesti menarik maksudnya ya ketua ya. Karena ya udah benar tadi udah di kaji udah secara lengkap, tapi tinggal dieksekusi tiba-tiba tergeser gitu. Itu yang masih saya. Ya itu dia. Saya meneruskan. Apa ada pengaruh pilkada kemarin? Nah. Ketua? Saya ngopi dulu ya. Ya. Aduh bang, saya nggak tahu. Langsung aja tanya sama seluruh stakeholder yang merubah itu, yang punya kewenangan merubah itu kenapa. Cuman saya sampaikan pendapat saya. Kalau soal SD, SLB, dan lain sebagainya ya, sekolah yang katanya mau dibangun di tempat itu, lakukan aja, banyakin aja tempat lain gitu. Yang di kampung-kampung juga dibangun, yang butuh, yang padat penduduk, kampung banyak orang nggak mampu, taruh SLB gitu. SLB itu kurang banget ya. Termasuk itu kan kewenangan Provinsi Jawa Barat, ayo kita kolaborasi gitu. Atau SMP yang kewenangan Pemkot, ya mau nggak dibangun di tempat yang sesuai stadinya memang dibutuhkan. Yang sudah ada, yang sudah menghabiskan waktu banyak, membuang waktu, ya itu jangan disia-siakan lah. Ketua, misalnya ini kan udah nggak jadi ya. Kan harusnya di 2025 ya dibangun ya. Terus anggarannya menjadi silpa. Terus di 2026 ini dimunculin lagi apa emang udah nggak ada lagi? Apa gimana, Ketua? Itu juga kewenangan yang jawab anggota DPRD Kota Depok. Kebetulan kan saya Provinsi Jawa Barat kan. Nanti bisa ditanyakan langsung gimana. Yang jelas kita memang menyampaikan dan memang seandainya ingin diteruskan, menurut mereka harus diteruskan ini yang terbaik dan ya mereka harus melakukan sesuai aturan aja. Dan saya yakin pasti akan sesuai aturan. Cuman sayang sekali. Pak Dokter, hubungan sama PKS saat ini gimana Pak Dokter? Sesama artinya waktu itu di pilkada, sama juga hubungan partai yang di pemerintah saat ini gimana Pak Dokter? Ketua-ketuanya lah mungkin. Ada komunikasi kah atau seperti apa? Komunikasi baik ya. Mau Bang Pradi di provinsi sering ketemu. Ketua PKS pernah jadi tetangga saya, sudah kenal duluan karena dia ketua Golkar ketua PKS Cimanggis, tahu saya ya. Terus sama Bang Ades kemarin ngobrol asik banget, seru, baik banget ya, nggak ada masalah. Dan semua partai nggak ada masalah. Sama Bang Hendrik kemarin datang ke ruangnya Pak ATJ, nyamperin ngasih selamat tentang Pak Dinin yang baru dilantik. Semua baik-baik saja dan hampir semua ketua partai dulu kan sempat datang ke kantor Golkar untuk meminta saya. Justru kan karena saya jawab tidak, akhirnya terjadi dinamika karena terjadi yang sekarang. Mungkin abang kan jadi saksi sejarah juga. Dan karena radar kalau yang penting-penting tiba-tiba ada aja orangnya hebat banget gitu. Bahkan pernah datang ke rumah ini kan, ketua partai dan kayaknya sih masih pegang fotonya dah. Posisi duduknya kayaknya apa gitu. Malam-malam. Iya, Pak Wali Kotanya juga hadir. Pak Dokter pakai gamis. Iya benar. Iya, makanya saya ingat. Pakai gamis. Iya, pakai gamis memang. Fotonya masih ada di handphone saya yang lama. Betul. Oke, Pak siap. Wali Kotanya hadir juga. Ketua. Baik. Itu kan tadi pembangunan masalah tentang
apa namanya rumah ibadah ya ketua ya. Nah yang sekarang sedang ramai kan tentang flyover Jalan Juanda nih ketua. Juanda Margonda ya. Juanda Margonda. Ketua melihatnya seperti apa? Apakah ini memang baikkah karena sudah kita beritakan sendiri ya bahwa itu anggaran atau dananya Pinjam. ya bang Meminjam. ranah pusat ketua sebagai anggota DPRD Jawa Barat atau ini Dan cukup besar karena 275 miliar infonya 5 miliar. Urgensi kah, Pak Dokter? Depok banyak butuh jalan. Depok masih banyak titik macet. Margonda salah satunya. Boleh saja asal sudah dilakukan feasibility study, sudah ada DED-nya, ada study lah yang ngasih tahu bahwa jalan ini adalah jalan yang terbaik untuk mengurai. dibangun mengentaskan kemacetan. Tapi saya ingatkan, Hmm. ada yang bukan hanya visibility study-nya udah pasti akan membutuhkan dan masyarakatnya juga udah teriaknya udah kenceng banget, Hmm. yaitu masyarakat Sawangan. Oh, saya dong. Jadi kesini macet nggak? Lumayan. Naik motor atau mobil? Saya naik motor aja macet. Naik motor macet. Naik motor saya. Iya, Ya, naik sadar motor lah. di sana. Naik motor macet. Maksud saya prioritaskan dulu yang harus diprioritaskan. Karena ingat, saya tidak maunya oposisi nggak oposisi, semua sama. Saya mendukung pemerintahan yang ada sekarang, karena itu kan pemerintahan buat rakyat Kota Depok, termasuk saya rakyat Kota Depok. Coba, itu lebih prioritas nggak dibanding Sawangan, Oke. ya kan? Itu lebih prioritas nggak dibanding Sawangan? Nah, Sawangan ini sudah teriaknya udah banyak banget. Saya sering turun ke masyarakat Sawangan, mereka mintanya itu terus. Macetan. Dan memang saya kalau pas ke sana ya juga ngerasain. Iya, dan itu kan bagian dari Kota Depok dan benar-benar harus melewati jalan itu, kasihan. Apakah itu lebih prioritas? Gitu. Kalau seandainya merasa itu lebih prioritas oleh yang dianggap oleh pemerintah dan teman-teman, ya lakukan aja studi yang baik, melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tanyakan pendapat seluruh wakil rakyat di DPRD Kota Depok. Apakah setuju? Kalau setuju ya silahkan, karena memang Depok butuh tambahan. Tapi jangan lupa skala prioritas juga harus dipakai, karena itu udah teriak lama banget. Iya. Dan setahu saya itu termasuk janji para pemimpinnya untuk mengentaskan. Ya kalau Sawangan memang ketua tahun ini pun pemerintah Kota Depok itu udah ada menganggarkan pelebaran jalan di Jalan Engram ya. Kalau nggak salah hampir berapa? Engram mau 80. 80 miliar. Kalau menurut ketua masih kurangkah apa cukup untuk mengentaskan kemacetan di Sawangan itu? Bebasin lahan doang itu padahal. Iya. Bukan belum bangun itu. Ya kan gini Bang, masyarakat itu butuhnya aksi cepat. Mereka udah jengah, udah capek. Datang melihat masih ngukur-ngukur juga aksi, Ya, ya kan? masih ngawang-ngawang lah itu. Maksud saya, mereka butuh mana jalannya gitu loh. Iya. Dia tuh nggak seperti yang saya cerita tadi, mereka tuh nggak ngerti proses politik gitu loh. Yes. Ya. Mereka butuh aksi. Mana jalannya? Ayo segera bangun gitu loh. Ya lagi tentang pertanyaan tadi. Iya, itu termasuk bagian dari aksi, tapi ya segera gitu loh. Wah, butuh dana banyak, ya itu berarti prioritas gitu loh. Yes. Tapi kan butuh, ya itu prioritas, lakukan. Dan itu bukan untuk masyarakat Sawangan aja loh. Saya nih warga di Sukmajaya juga ke sana. Lewat sana juga. Abang juga ke sana. Dan automatically ekonomi akan terbangun, Bang. pasti. Orang jadi nggak akan Sawangan, aduh nggak deh. Halo, jual toko lo di Sawangan, nggak deh. Ya kan? Orang kondangan ke Sawangan aja ya ampun. Orang di Depok 2 nih ke Sawangan. Maksud saya akhirnya koneksi antar Sawangan dan pusat kota nggak bagus. Ada gap kah Ada jadinya? gap dan akhirnya gini loh Bang, pembangunan ekonomi akan segera terbangun dengan baik, akan terjadi percepatan kalau itu diprioritaskan. Kadang-kadang skala prioritas ini penting. Bangun semua lini betul, tapi prioritas, apalagi itu udah teriak lama banget. Iya sih. Dan itu menjadi isu utama loh setahun yang lalu. Iya. Ya. Iya, itu jadi
isunya mereka justru. Iya. Jangan dipirit-pirit lah kalau bisa cepat. Jadi dulu kayak itu. Kalau bisa cepat. Kan kita boleh kan memberikan masukan kan. Sebagai ketua Golkar Depok, ketua. Tadi kan ketua ngomongin politik itu masyarakat butuh aksi nyata gitu, ketua. Kira-kira dari ketua nih ditipskan nggak si ketua untuk fraksi Golkar untuk mengawal pengentasan kemacetan di Jalan Sawangan tadi, ketua? Ya, saya berpesan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan jalan dukung. Khususnya prioritas Jalan Sawangan. Yang memang masyarakat Sawangan menurut saya sudah lama menunggu hal ini gitu. Dan kasihan, berharap banyak. Tidak hanya mendukung saja, tetapi juga memberikan ide agar percepatan terjadi. Supaya masyarakat Sawangan melihat aksi nyata itu gitu. Dan saya bilang bersuara supaya masyarakat Sawangan juga tahu bahwa apa yang mereka teriakkan kita suarakan di gedung terhormat tersebut gitu. Supaya ada dorongan dari fraksi Golkar untuk melakukan skala prioritas dan percepatan pembangunan pengentasan Jalan Sawangan itu. Apalagi sekarang fraksi Golkar anggotanya sudah lengkap lagi ya, Pak Dokter ya. Alhamdulillah sudah lengkap. Baru saya Tadi kan saya nanya buat pembukaan. Pak Dokter, artinya memang kemarin juga saya melihat kesiapsiagaan, tapi memang di luarnya juga akhirnya ada bisik-bisik, wah Golkar cepat banget. Sementara bisa dikatakan kemarin sebelum PAW itu kita tahu almarhum abangnya Pak Dokter sendiri nih yang berpulang, tapi begitu malamnya langsung di Sat-sat gitu ya. Secepat itu Pak Dokter memutuskan. Kenapa Pak Dokter? Kebetulan ini yang jadi dewan adalah abang saya. Sama-sama Elvos. Iya. Ya kan abang tuh kan. Iya. PAW ini tentunya kalau dilama-lamain akan menguntungkan pihak keluarga karena gajinya mungkin mengalir lah. Sedikit banyak. Tapi yang dirugikan adalah rakyat. Rakyat tidak punya wakilnya sekian lama. Yang bersuara menyuarakan Cimanggis, kebetulan itu kan Cimanggis. Ini adalah tantangan bagi saya sebagai abangnya yang punya kuasa untuk mengusulkan PAW pertama kali, membela abangnya atau membela rakyat. Ini biar terang nih, dijelasin. Iya. Saya membela rakyat karena tidak boleh terjadi kekosongan. Walaupun hati saya masih berduka saat itu. Yes. Karena kan Baru saja saya menguburkan abang saya. malamnya langsung Pak Dokter ya. Iya. Dan yang PAW-nya pasti nunggu. Ya pasti berduka, ya santai aja, tenang aja dalam hatinya. Jangan lama-lama. Gitu. Ya kan? Kalau kaya, ya udah santai. Tapi apa yang saya lihat yang paling dirugikan adalah rakyat. Rakyat Cimanggis, khususnya rakyat Kota Depok umumnya. Bahwa perwakilannya hilang dari Partai Golkar sehingga tidak bisa menyuarakan tentang pembangunan sekolah, pembangunan jalan Cimanggis. Itu Bang. Karena prioritas itulah saya lakukan dan saya menunjukkan saya tidak memihak keluarga. Padahal saya punya kuasa untuk memihak itu, tapi saya memihak rakyat. Ini yang ditekankan pada ketua umum kepada saya. Pihak rakyat, suara rakyat, suara Golkar. Coba tanyakan rakyat maunya gimana? Ya maunya cepat-cepat pasti. Oke. Pak Ketua Umum bilang suara rakyat, suara Golkar, ya saya akan lakukan sesuai yang arahan Ketua Umum. Dan slogan Partai Golkar bukan hanya slogan, tapi memang realitinya begitu. Walaupun kita sedih misalnya dan lain sebagainya, bersedih itu oke, itu sisi psikologi yang lain kita bersedih. Oke. Sisi rakyat ya harus tetap berjalan terus. Saklek ya kalau urusan soal rakyat ya Pak Dokter ya. Saklek. Jadi tidak ada bela-bela keluarga, pokoknya saklek. Harus kepentingan rakyat nomor satu. Ada arah sendiri untuk sebagai pengetingan Pak Dindin ya, Pak Sekjen ya, untuk artinya meneruskan program kerja dari Pak almarhum sendiri atau memang ada program kerja tambahan baru nih dari Pak Dokter sebagai pemegang kuasanya?
Saya berpesan pada Pak Didin, memang apa yang menjadi aspirasi masyarakat Cimanggis harus diserap benar betul. Yang sudah melalui Pak Faris sebelumnya, Ya. ya itu harus tetap dilakukan. Dan tambahkan Iya. yang memang kurang. Dan dukung pemerintah Kota Depok untuk membangun Kota Depok, kawal visi misi dan janji politik. Agar masyarakat Depok menjadi happy, senang, nyaman, makmur, dan jadi kota yang lebih baik lagi. Pak Didin ketua fraksi ya, Pak Dokter? Betul. Oh. Karena jabatan Pak Didin itu di Golkar kan sekretaris. Itu jabatan setelah saya kan. Iya, ya. Jadi memang beliau yang akhirnya memimpin fraksi Partai Golkar, yang kebetulan kemarin Pak Faris yang memimpin. Kenapa Pak Faris? Karena Pak Faris ketua DPD Golkar Jawa Barat. Oh, Bidang pemilu. pengurus di Jabar ya? Iya, dan kita semua yang jadi di situ tingkat kota. Pak Faris. Oke. Bahkan kemarin ada usulan Pak Faris yang mau jadi disuruh jadi ketua DPRD. Dari Jawa, usulan dari Jawa Barat. Usul pimpinan. Iya, cuman kan kami melihat pengalaman Pak Haji Tajudin Tabri lebih mumpuni. Pak Haji Tajudin Tabri punya suara terbanyak sekota Depok. Lebih fair lah ya. Iya, saya lagi-lagi tidak mau bela harga. Pak Tajudin Tabri bukan siapa-siapa saya. Jadi itu Banyak guys, yang tidak tahu itu. Banggar juga Pak Didin, Pak Dokter. Banggar. Oh, ditaruh di Banggar. Pak bagian anggaran juga, karena apa namanya, ketua fraksi juga kan, pasti bagian dari Banggar juga. jadi itu jawaban ya kenapa cepet-cepet banget ya kemarin ya ketua ya. Karena ada sempat ada yang mau gini. Buset, tahlilan nih belum keluar udah PAW ini. Masih begitu tuh Pak Dokter. Iya, betul, ketua. Merangkum aja, cuman Iya. saya kagak punya kesempatan menyampaikan ini gitu. Wah, iya juga ya, karena ngobrol sama teman-teman waktu itu di DPR pun cepat juga ya gitu. Pertanyaannya cepatnya aja sih. Kalau bukan abang saya jadi masalah. Ya kan? Kan saya keluarga. Yang paling pengen nggak mau di PAW kan kami. Yes, Ya kan? Iya. Saya lama-lamain dong. Tetapi begitu udah seminggu aja, abangnya nih lama-lamain. Gitu. Malah jadi omongan lagi ya. Iya. Bahkan saya tunjukkan, saya demonstratif. Mungkin seminggu ya cepat ya, tapi saya demonstratif langsung, menunjukkan nggak ada kompromi buat rakyat. Masih sedih, masih apa? Saya ikut sedih, arang abang saya. Yang nyolatin jenazahnya saya, yang masuk ke liang kuburnya saya. Tapi saya yang PAW. Karena itu adalah haknya rakyat, dan beliau adalah wakil rakyat. Jabatan itu bukan punya pribadi, Bang. Jabatan itu punyanya rakyat. Kalau udah undang-undangnya saatnya harus diganti, ya kembalikan lagi ke rakyat. Pak Dokter sendiri masa bakti masih lama ya? Apa udah mau selesai Pak Dokter di Golkar. di PD Depok? Udah nunggu provinsi Musda Tahun ini ketua. tahun ini. Di Desember nih berarti di akhir-akhir. Ya sebetulnya gini ya, Musdanya ini kan lagi se-Indonesia provinsi. Jawa Barat itu termasuk kemarin kan Musdalup. Iya. Jadi masih paling muda lah gitu. Oh. Jadi kemungkinan Musda Jawa Barat adalah yang paling akhir. Akhirnya. Masih ada puluhan lagi, berapa puluh lagi yang belum, yaitu keliling dulu. Masih kemarin Papua, mana Jawa Timur, nah Jawa Barat tuh belakangan karena kan paling muda dan apa namanya stabil, nggak ada masalah apapun gitu kan. Setelah Jawa Barat selesai, baru dalam waktu 3 bulan kami harus segera. Oh berarti kemungkinan di awal tahun ya? Di awal tahun depan nih kemungkinan Pak Dokter. Iya, mungkin di awal-awal. Ya karena sebulan sepertinya terlalu mepet ya. Mepet. Kemudian ketua maju lagi. Ini kan dilihat dari prestasinya kan gemilang lah ya kan, dari Masya berapa 5 Allah, kursi Allah, jadi 7 kursi kan gitu kan, nambah 2 Jawa kursi. Barat dapat ya ketua ya kan. Enggak, yang di Kota Depok dulu aja kan, Kota Depok kan nambah kursi nih gitu kan. Memang saat rapat pleno kemarin, teman-teman mencalonkan lagi. Alasan mereka dulu sebelum saya jadi ketua Golkar, kita Golkar tidak punya pimpinan DPRD. Ya. Saat itu, Ya. bukan dulunya nggak pernah, Pak Naming pernah ya. Ya, Ketua benar. ya. Jadi kalau abang datang ke gedung DPRD ada satu momen Golkar nggak ada fotonya pimpinannya di situ Iya, dalam sejarah. Kan dipasang tuh periode-periodenya, nggak ada Golkar. Pas saya jadi ketua, kursi RI turun, provinsi turun, dari Golkar ya. Ya. Kota kita bisa berhasil mempertahankan dan merebut kembali pimpinan Pimpinan DPRD. Dewan. Pertama kali saya menjabat 3 tahun pertama tuh. Habis itu
saya kan habis itu 2024 Yes. naikkan kursi 5 jadi 7 Ya. dan Golkar Kota Depok tidak pernah punya anggota DPRD provinsi. Nah, makanya itu tadi. Bahkan dulu Pak Ketua yang lama, legend, yang namanya sudah menjadi jalan ya, luar biasa beliau, belum berhasil. Kenapa? Karena memang masalahnya Depok Bekasi Ya. digabung satu dapil di mana kata Bekasi penduduknya lebih tinggi. Yes. Jadi kalau jagoan Bekasi ya akhirnya Iya, iya. punya Sendiri keuntungan juga menang, geografis ya. Iya. gitu kan. Kita lewat ya. Nah, kita akhirnya begitu saya nyalon ya kemarin 2024, alhamdulillah pertama kalinya dalam sejarah Depok Golkar ya, Golkar Depok punya anggota Wakil ya. DPRD. Provinsi. Dan yang alhamdulillahnya lagi yang membuat mereka bersemangat adalah saya diberikan penghargaan oleh Gubernur Lemhanas saat ini Pak Aceh kan Ketua Golkar Aceh, ya. ya. Sebagai anggota DPRD suara terbanyak dari fraksi Golkar se-Jawa Barat. Luar biasa. Biasanya yang megang rekornya Pak Ade Barkah dari Cianjur, Indramayu kan kabupaten kan Golkar Iya, kuat iya, di kabupaten iya, ini iya, kok kota direbut oleh Kota Depok. Saya dipanggil ke panggung, suara saya 130.000 berapa saya lupa di Depok Bekasi. Itu banyakan di Depok ya, Pak Dokter ya, suara. Depok suara saya di Depok 100.000. Tapi Pak Dokter tetap nginjekin kaki Bekasi juga ya, tetap ya. Ya nggak banyak, hanya tegur sapa karena di sana ada Ketua Golkar Kota Bekasi yang nyalon juga. Nggak enak nih ya. Dan kebetulan anggota DPRD Jawa Baratnya beliau incumbent-nya. Oke, Ketua oke, Golkar oke, Bekasi. oke. Jadi lagi ya beliau ya? Jadi lagi dong, karena suaranya agak besar kita di provinsi jadi 2 kursi. Wih, Iya. Oke, apa saya sih ini sebagai mungkin tema-tema akhiran nanti mungkin teman-teman. Saya penasaran soal pilkada. Artinya sekarang saya mengawal pilkada itu kita tuh ada dari 2010 sampai mungkin kemarin terakhir. Golkar kayaknya masih penasaran belum gol-gol pilkada nih yang saya lihat nih Pak Dokter. Menjadi tantangankah, PRK atau penasaran yang ini apa sih? Kenapa Golkar artinya? Kalau saya mundur dari 2010 aja ya Pak Dokter karena memang karena saya pelakunya sendiri sebagai wartawan dari 2010 di Pilkada Depok itu koalisinya Golkar ini sepertinya kayaknya susah banget gitu ngeraih pilkada nih. Tantangan 5 tahun lagi nih menjadi tentu apa namanya ya barometer untuk kerja-kerja kader Golkar untuk nanti di pilkada selanjutnya. Gimana nih Pak Dokter untuk pilkada nih apa formulanya dan kenapa sih kayaknya belum kepegang nih sama Golkar sejauh ini nih pilkada? Iya, kita sudah merebut kembali. Kita kan PR-nya banyak bang. Pas saya jadi ketua Golkar, pimpinan DPRD nggak punya, kursi terus turun kan. Saya udah rebut pimpinan DPRD bersama kader ya bang. Ya. Saya tidak mungkin sendirian. Ya, ya. Saya ini bukan siapa-siapa tanpa kader, sama fungsionaris juga ya. Terus udah naikin kursi. Kemarin bertarung masih belum beruntung. Sengit itu pertarungannya. Sengit. Nah, kan? Yang penting kan itu bang. Oke, Kita turun, kita bertarung dan sengit. Fight lah ya. Fight, ada perlawanan itu penting bagi Golkar. Dan itu juga tidak hanya sekedar pertarungan terus kalah, tidak. Tetapi bagaimana mesin Partai Golkar hangat Oke. dalam pertarungan berarti teruji gitu. Dengan sengitnya pertarungan tersebut. Ya tentunya kan masih ada periode berikutnya ya kan. Dan itu apabila dan saya diperintahkan menang pileg, menang pilpres, menang pileg, menang pilkada. Pilpres berhasil. Yes. Saya sebagai timnya juga kan menang pilpres. Iya. Menang pileg naik kursi saya. Ya. Dan saya dapat suara saya ditugaskan oleh Pak Gubernur Lemhanas, Ketua Jawa Barat, Pak Aceh, Farabi kamu harus 2 kursi. Jawa Barat cuma 1 kursi. Jadi aja kemarin belum pernah. Yang sebelum-sebelumnya nggak pernah dapat. Nah, itu Targetnya 2 berat kursi. juga ya. Alhamdulillah dapat. Tembus ya. Nah, di pilkada ini juga perintah. Nah, tentunya apabila saya diperintahkan oleh Pak Gubernur Lemhanas, Pak Aceh, turun gunung. Pilkada depan kamu yang harus turun gunung, ya saya siap. Tergantung perintah dari rakyat, karena suara rakyatnya suara Golkar kan. Kan kayaknya bisa maju karena thresholdnya nggak harus ini kan. Sudah 0%. Jadi Golkar sendiri bisa
mencalonkan gitu. Ya itu akan jadi hal yang menarik nanti. Bertahan di DPR Jabar apa maju pilkada ya? Soalnya kan pileg dulu kan. Iya. Ah, Gimana nih Pak Dokter? pokoknya saya ikut perintah dari suara rakyat aja dah. Suara rakyat itu saya ikutin. Ya karena ini kan dicalonkan itu rakyat semua, dorongan dari rakyat. Karena suara nanti pemilihannya juga dari mereka kan. Kita harus Tapi berkaca. kalkulasi kan tentu dari sekarang Pak Dokter. Kalkulasi, hitung-hitungan matematikanya gitu. Suara-suaranya, plotting-plottingannya tentu memang politik kita tidak tahu goalnya berapa, tapi tentu kan pra-nya ini kita sudah keker gitu Pak Dokter kira-kira. Sebetulnya pas pilkada kemarin itu survei kami cukup besar. Iya. Bahkan ada satu lembaga survei berapa bulan sebelum calon ditetapkan itu menyebut saya nomor 1. Ya. Itu belum berpasangan ya kemarin ya? Belum. Belum ada. Masih tunggu Belum lah. koalisi malah ya? Belum. Oke. Maksudnya belum. Ya intinya udah mulai ada polemik lah, tapi belum jadi lah, belum didaftarkan. Itu saya nomor 1 dan itu masuk berita. Radar juga ada. Ya, saya sempat nomor 1. Kita ngomong pilkada. Nah, cuman kan waktu itu teman-teman Golkar, Farabi, kita belum pernah punya provinsi Jawa Barat. Baru saja sejarah dicetak. Bahkan ketua lama legendaris belum berhasil, belum beruntung. Kok kamu mau meninggalkan posisi itu? Nanti PAW kita akhirnya nggak pernah dapat lagi dalam sejarah. Turunkanlah yang lain, jangan kemaruk, jangan nafsu banget gitu. Itu perintah suara rakyat saat itu di dalam internal Golkar. Lalu saya tawarkan seluruh anggota DPRD, nggak ada yang mau, karena memang belum pada dilantik kan. Iya, emang belum. Nah, dengan taruhan kan tahu kan harus mundur. Akhirnya ada pinangan dari PKS dan dari Pak SS juga waktu itu kan, menyebut Dr. Ririn sebagai ketua Himpunan Wanita Karya. Dan Jadi emang kayak sinetron kemarin. namanya lumayan ya. Rebutan Golkar ya. Kita di Golkar jadi rebutan. Mungkin teduh di bawah pohon. Karena beringin kan. Siap. Pak Dokter, tapi berkaca dari hasil pilkada kemarin, cukup puas gak sih Golkar sendiri berkoalisi dengan PKS menghadapi koalisi besar dengan raihan suara kemarin tuh 11 seperti apa? 11 partai ya. 12. 12 partai lawan 2 partai. Iya, sebetulnya saya puasnya kalau menang. Ya, pasti. Ya, karena perintah partai menang. Tapi apa namanya, pertarungan sengit yang diberikan yang sudah diutarakan bukan oleh saya tadi kan ya, sama teman-teman wartawan yang memang memantau di bawah, itu saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya buat para kader dan fungsionaris Partai Golkar yang berjuang buat pasangannya saat itu. Sebentar lagi lah, itu dikit lagi. Ini udah terlihat jalannya sudah mulai menanjak. Artinya mesinnya udah hangat nih, sudah panas. Tinggal nanti bertarung lagi nih di Insya selanjutnya. Allah ntar kayaknya jalannya Mode turbo. Karena biasa di mode berapa tahun turbo. lagi? Berapa? 4 tahun, 5 tahun? 4 tahun lagi, 4 tahun lagi. Gitu. Jadi kuncinya tadi ketua bilang belum puas ya hasil kemarin. Nanti kita tunggu di selanjutnya. Next pilkada ya ketua ya. Iya dong. Ini kita udah lama banget nih. Iya, udah sejam kayaknya. Gimana, kru? Luar biasa. Emang begini karena akhirnya Emang kalau kita udah- tidak sesuai janji. Iya. Ngomongnya 40 menit pasti Iya. nambah. Mengalir soalnya kan. Mengalir. Siap. Dan kayaknya nggak berhenti-berhenti lagi nanya udah ada. Kapan lagi bisa nanya ketua? Kayak topiknya rame gitu. Iya, kapan lagi bisa nanya ketua? Makanya. Lengkap. Ini harus ada podcast jilid 2 nanti nih. Siap. Oke. Ketua Farabi, terima kasih buat waktunya. Sama Bang. Salam sehat selalu. Terima kasih juga buat penonton setia Spill Tipis Radar Depok. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Jangan lupa share. Kader-kader Golkar nih harus nge-share nih ya. Ya, Iya. siap. Oke, Assalamualaikum. assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.